Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Naba. Kita sudah memasuki ayat 18. Ini ayat 18 ini kalau di dalam istilah tafsir namanya bayan atau badal. Sebagai mengatakan badal. Badal itu pengganti. Pengganti bagaimana? Sebelumnya Allah sudah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Miqat itu ada waktunya. Jadi artinya apa? Inna yaumal fasli, nanti tatkala kalian itu dibagi berkelompok-kelompok kata Allah. Ada kelompok baik, ada kelompok yang tidak baik, itu ada waktunya. Artinya waktunya kapan? Ketika nanti ditiup sangkakala yang kedua. Berarti ayat 18 ini yang akan kita baca sekarang adalah bentuknya badal. Badal itu sebagai pengganti. Jadi contoh begini. Presiden Indonesia Jokowi. Jokowi adalah presiden Indonesia adalah Jokowi. Ini badal namanya. Nanti ada badal kul mingkul. Ini badal kul mingkul, menjelaskan secara keseluruhan. Sebagian penafsir mengatakan kalimat ini adalah kalimat bayani, tafsil bayani. Artinya menjelaskan yang sebelumnya kurang jelas ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Apanya yang waktu sudah ditentukan oleh Allah? Waktu apanya yang sudah ditetapkan oleh Allah? Bagaimana itu? Ya, ini sekarang kita baca ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-sur. Jadi tatkala sangkakala itu ditiup. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu ada berapa juzuk yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Makanya kita kalau ingin melihat nanti ada cerita dalam Al-Qur'an, itu bisa juga merujuk ke dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ dipertanyakan, malaikat Israfil sekarang tugasnya apa? Itu tugas lainnya. Malaikat lain sudah menjalankan tugasnya semuanya. Makanya malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Imam Ibnu Katsir. Allah menyuruh kepada malaikat itu untuk meniup sangkakala. Karena kiamat itu belum, sangkakala yang pertama dan kedua belum, maka dia, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat Israfil itu sangkakalanya masih berada di mulutnya. Tinggal tunggu perintah. Makanya yang belum menjalankan tugas sekarang adalah malaikat Israfil. Begitu patuhnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang lain begitu juga, yang sujud terus kepada Allah. Wala yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah. Mereka tidak mengangkat kepalanya ketika nanti sampai hari kiamat, baru diangkat kepalanya dan berhenti untuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, ini tiupan sangkakala yang dimaksud di sini kan ada dua kali. Apakah yang pertama atau yang kedua? Ahli tafsir bersepakat, mereka tidak berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah menjelaskan ayat yang di belakang, yaumal fasli itu adalah hari ketika di padang mahsyar. Makanya yauma yunfakhu fis-sur adalah tiupan sangkakala yang kedua. Dalam tafsir Jalalain, ma baina nafkhatul ula wa tsaniyah, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun dalam perhitungan Allah. Jadi kalau 40 tahun, 40.000 tahun. 40.000 tahun. Paling enggak minimal kita berada di alam barzakh 40.000 tahun minimal.
Menyo di dunia katanya kahek dan mitanyo tamitaji 60 tahun 70 tahun, bandingkan saja ketika di padang mahsyar 40.000 tahun minimal. Karena sampai sekarang belum ditiup lagi sangkakala yang pertama. Minimal seorang itu dia meninggal ketika ditiup sangkakala yang pertama dan dia dibangkitkan ketika tiupan sangkakala yang kedua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa respon yang ada di dalam kubur itu? Apa respon manusia yang sudah meninggal dunia? Fatatuna afwaja. Ini sama seperti di dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa itu afwaja? Betalah kan aswaja anda betalah. Itu bagian-bagian aswaja. Afwaja itu ashtata. Ashtata jamaah berjamaah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan afwaja pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath, penduduk Yaman yang jumlahnya 700 orang, mereka datang berbondong-bondong ke Mekah ketika Fathu Mekah. Ini makna afwaja. Afwaja di sini manusia datang bergelombolan jamaah dengan poster tubuh yang berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat ini bagaimana poster tubuh yang berbeda-beda. Mereka semua berkumpul. Tetapi poster tubuhnya kata Rasulullah berbeda-beda. Ini ada kita jumpai dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk tubuh mereka yang berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyaru asyaratu asnaf min ummati syattata." Maka nanti dari umatku, ya ini tanda kita buat garis bawah dulu. Kalau Nabi mengatakan umatku, berarti tidak termasuk umat sebelum Nabi. Ini umat Nabi sendiri. Umatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 10 senif ya. Nah 10 senif. Seperti kita kalau ingin bayar zakat kan berapa senif? 8 senif ya. Zakat untuk ini. Ini ada 10 senif. Qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum. Jadi mereka ini dibeda-bedakan oleh Allah, kelompok-kelompok, kelompok lagi. Itu umat Nabi, Pak. Min ummati kata Rasulullah. Bukan umat yang lain, tapi umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama kata Rasulullah, alladzi ala suratil qiradah. Jadi modelnya itu seperti monyet, ya, lagi thibin. Maka nak kelompok thibin atau kelompok. Ini kelompok thibin ini juga pernah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Bani Israel, ada sekelompok Bani Israel yang tidak patuh dan taat kepada Allah, faja'alnahu qiradatan khasiin. Saya rubah mereka menjadi thibin. Dalam tafsir Ibnu Abbas, mereka selama 3 hari 3 malam tidak makan. Kenapa? Struktur tubuhnya sudah berbeda. Kemudian karena tidak makan dan tidak minum, famatu, mereka mati. Tapi dalam tafsir lain mengatakan ini merupakan kalimat majas. Mereka dirubah, ini bukan ini. Kalau ini betul, ini bukan majas ini. Ini kalimat hakiki, Pak. Ini kalimat Bani Israel yang dirubah menjadi monyet. Sebagian mengatakan itu majas. Majasnya bagaimana? Hatinya yang khasiin, jiwanya yang khasiin, hatinya seperti monyet, kepribadiannya seperti monyet. Artinya mau semuanya, nyomuhut. Makanya sudah lahirlah monyet-monyet selanjutnya setelah Bani Israel. Ijo tabuh tugah hanalihnya kalain, hanalihnya kajihlam. Itu sifat sibin. Artinya apa? Dia mau semuanya. Yang dilarang oleh Allah pun mau. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini ada apa? Apa kesalahan mereka? Kenapa dibangkitkan dalam keadaan ala suratul qiradah? Fal qattatu minan nasi ya'ni an-namam. Urang galak adu domba go. Ya. Jadi gejak pegah kena macam-macam, gejak kedih macam-macam. Ini orang ini seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelompok monyet semuanya, kelompok tibin. Ya. Maka di padang mahsyar menyodakalah kelompok tibin, tidak ada lain mereka itu al-qattat awin namam. Orang yang suka adu domba orang lain. Ijak kena pegahnya, ijak kena hiji gara-gara tidur urangnya, kacau tabo kampung kena, Pak. Yang gara-gara urangnya. Kenapa dia namam? Dosa namam
Itu pernah Allah perlihatkan ketika Nabi Musa alaihissalam itu hampir ratusan ribu orang itu keluar berdoa kepada Allah. Kenapa? Di dalam riwayat itu disebutkan asabahumul qahtu. Mereka waktu itu ditimpa musibah. Musibahnya bagaimana? Tidak turun hujan. Makanya Nabi Musa menyuruh kepada umatnya untuk berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi hujan tidak turun juga. Tidak ada doa Nabi Musa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa heran juga, "Qutala halul ilaih." Besoknya keluar lagi dan berdoa lagi. Berdoa untuk minta diturunkan hujan oleh Allah, tidak diturunkan juga. Sampai ketiga kalinya. Akhirnya Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, qutala halul ya Allah. Mungkin saya ada salah. Selama ini saya tidak tahu saya punya salah ya Allah. Sehingga engkau tidak menurunkan hujan kepada kami." Apa kata Allah? "Kamu tidak salah. Kamu tidak salah, kamu tidak bermasalah denganku ya Musa. Yang bermasalah umatmu yang di belakang kamu itu ada satu orang yang suka namimah, ngadu domba orang lain. Maka Nabi Musa mengatakan, tunjukkan saya orang itu ya Allah. Lonuthe dari ino ya Allah." Tidak, kata Allah. Ya, Pak. Sekarang kalian semua bertobat. Gara-gara satu orang, Pak. Gara-gara tidak orang, doa-doa orang gampang hanai terima, Pak. Ya, gara-gara dosa namimah, mengadu domba orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, kalian semua bertobat kepadaku sekarang juga, kata Allah. Dengan kalian bertobat, yang satu itu dia juga bertobat kepadaku. Walaupun kalian tidak bersalah. Saya maunya dia yang satu itu bertobat. Cuma kalau saya tunjukkan dia satu orang, kalian akan benci semua kepada dia. Jadi makanya Allah getuk aib gob, Pak. Ya, aib gob getuk. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala suratil khanazir. Lagi bui, Pak. Ya. Jadi ketika dibangkitkan dia seperti babi. Semua itu ada kelompok bui mendung, Pak. Kenapa? Fa ahlus suhti wal haram wal makkes. Orang yang suka baju haram. Ya. Jadi yang galak baju haram. Dia apa namanya? Kalau as-suhta itu at-targhib al-wasi fil haram. Dia itu termotivasi selalu untuk makan haram. Ya. Jadi menyona yang haram baju hoju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya nabata sedikit saja haram di sini daging haram, fannaru aula bihi. Neraka itu lebih cocok bagi dia, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang makan haram tak boleh masuk ke dalam surga sebelum dibersihkan dulu jiwanya. Makanya sebelum masuk ke dalam neraka itu sudah dirubah wujudnya oleh Allah menjadi khanazir, Pak. Lagi bui, Pak. Ya. Memang ini suratul khanazir ini bentuk seperti babi pernah disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan makan haram dia, tidak. Tapi dia tidak salat, Pak. Hanya temayang, ya, Pak. Suratul khanazir. Kemudian selanjutnya, ini sekarang yang ketiga, kelompok yang ketiga, kan kelompok-kelompok tiga, jamaat, ya. Orang yang terbalik kepalanya ke atas, kakinya ke atas, kepala ke bawah. Maka ini juga yang pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, pakai bancar raja ule mayuk aki wadu ki bancar raja nyan. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat. Kita sebelum masuk apa dosa mereka ini? Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala sanggup menjalankan kalian di atas kaki kalian di permukaan dunia ini. Sanggup menjaga janin di dalam kandungan ibu kalian, kata Rasulullah. Dia juga sanggup membuat kalian bisa berjalan dengan kepala kalian di padang mahsyar nanti. Demikian ada pedih jika kalian betul jangan ya. Artinya apa? Nanti ada kelompok yang bisa berjalan dengan kepalanya di padang mahsyar. Urun lain ngaki jaknya ngoleh. Siapa itu? Fa'aklatur riba. Ini urun pajuh riba, Pak. Orang makan haram. Ini haram juga, tapi beda itunya. Kalau tadi haram, makanan haram ini haram. Punya orang lain penyembelihan haram, semua haram, tidak benar. Tapi kalau ini dia makan riba. Maka orang makan riba nanti dia akan berjalan dengan kepalanya dan kakinya ke atas. Ini kalau istilahnya apa? Wa ammal munkisuna ru'usuhum wa wujuhuhum fa aklatu riba. Jadi artinya mereka berjalan dengan mukanya. Kemudian selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar al-amiyah. Jadi amiyahnya buta, ya, dia tidak nampak apa-apa. Karena ada juga kalimat buta ini. Ada kelompok ketika itu mereka protes, bukan protes, bertanya kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bahkan kamu bangkit dalam keadaan buta, ya Allah. Dulu kami bisa melihat, ya. Buta ini bisa dua makna, Pak. Ini ayat itu, ini kita buka cerita ini dulu, Pak, ya.
Kenapa dalam keadaan buta sedangkan kami dulu bisa melihat? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, buta ini ada dua makna. Yang pertama memang buta, tidak bisa melihat apa-apa. Yang kedua apa? Buta, tidak tahu ini mau jalan ke mana ini. Ya, di padang mahsyar. Hum ja'alim. Ketika manusia pergi ke satu tempat, mereka ikut juga. Hana mohon aja, Pak. Kan seperti orang buta juga. Hana mohon aja, Pak. Jadi bisa dua makna. Bisa buta memang enggak nampak apa-apa. Yang kedua, mereka buta ini buta tidak tahu mau jalan ke mana. Ya. Jadi mereka bertanya, kenapa kami seperti ini ya Allah? Ketika di dunia kami bereh mendum kamu, na sopir na nyo na je ho menjajut kamu ya Allah. Kamu tuh ho mendum. Ya nih, ini kalau kita memahami, kalau dia itu buta di dunia, buta apa namanya fasilitas diberikan, Pak. Kalau buta semana sebenarnya di dunia dia buta, tidak nampak apa-apa. Ya nih, Pak. Tapi mereka mengatakan kami nampak, kami bisa melihat, kami kau berikan fasilitas. Kenapa sekarang tidak bisa apa-apa lagi ya Allah? Dijawab oleh Allah. Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kalian lupa kepadaku, kata Allah. Dulu sudah saya kasih hukum ini begini urungnya hukuman bino tapi bukan buta wadah naduhnya. Ya inilah orang buta ni, Pak. Orang yang buta ini fahum mayajuruna fil hukmi. Ini masalah hukum, Pak. Jadi dia buta sama hukum. Maka kalau ada orang sebenarnya benar dipegat salah, Pak. Urung salah dia buat benar. Maka orang seperti ini nanti akan dibangkitkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada kelompok-kelompok buta menumbuh. Maka hati-hati ketika kita memutuskan suatu perkara. Kalau perkara itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menzalimi orang lain, maka seorang itu akan dibangkitkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Ini sudah yang keempat. Kemudian yang kelima, as-summul bukmu. Dia tidak bisa ngomong, ya. Bukmu. Kemudian tidak bisa dengar apa-apa. Keluar. Hanai dengar tapi, kemudian hanjib kabar tapi. Ya. Ini pernah juga terjadi pada masa Nabi Zakaria. Ini bukan yang negatif, ini yang positif ya. Makna positifnya apa? Ketika Nabi Zakaria minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wahai Nabi Zakaria, kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Ya, Pak. Ini ada dua makna, Pak. Makna yang pertama, beliau memang tidak bisa ngomong apa-apa, Pak. Tidak bisa ngomong apa-apa kecuali berzikir kepada Allah. Jadi kalau berzikir subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah itu bisa, Pak. Tapi kalau kata-kata lain tidak bisa. Maka ini memberikan gambaran kepada kita, kalau kita ingin dikabulkan permohonan oleh Allah, jangan buat maksiat dulu. Jangan buat maksiat dulu. Ya, Pak. Nyota mulakai kena ya Allah dalam padu muronyo nadulong-long ya Allah. Dalam padu muronyo jangan buat maksiat dulu. Kalau kita buat maksiatnya hanapu je, Pak. Hanapunya, Pak. Ulangi demak, je demak. Minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ginilah Nabi Zakaria. Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Penafsiran yang kedua, Nabi Zakaria menahan dirinya untuk tidak ngomong macam-macam. Kenapa? Nanti bisa munculkan macam-macam. Dan permohonannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau selama 3 hari terus menjaga dirinya. Ya. Ini siapa kelompok ini? Ya. Kelompok yang dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa ngomong, dan kelompok ini juga tidak bisa mendengar apa-apa. Ini kan dua makna juga. Kelo dalam makna hakiki, memang tidak bisa dengar apa-apa, dan bisu dengan makna hakiki. Yang kedua, kelo artinya apa? Dia tidak bisa mendengar ini dalam makna bukan makna bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Dia nggak bisa berkilah di depan Allah, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sudah berbuat, nggak bisa apa-apa, karena dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malu? Inilah yang dilakukannya, Pak. Fahumul ladzi yu'jibuna bi a'malihim. Orang yang bangga dengan amal ibadahnya. Ya, ini ujub namanya. Nanti ada beda ujub sama takabur. Itu beda ujub dengan takabur. Ujub, seorang sudah melakukan ibadah, dia ceritakan sama orang lain dan bangga dia sudah beribadah. Ai lu nuronyo kalun je duno. Lu ka semain tahajud lu. Nya ni, Pak. Lu kalau semain tahajud. Lu kalau bubutnya bangga dia, Pak. Saya sudah bersedekah. Ini yang buatkan saya ini, ya, Pak. Dia bangga dengan amal ibadahnya. Orang yang bangga dengan amal ibadahnya itulah dibangkitkan dalam keadaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub. Jadi ujub itu dia bangga dengan ibadah roh. Takabur itu sudah bangga, dia ya pekega pelambaknya takabur. Ya. Saya lebih baik. Nyan enggak nyan pu nyan. Yang bantu masjidnya kalau ron bukan bantu ron nyan, Pak. Ya takabur, Pak.
Jadi artinya apa? Dia sudah membanggakan dirinya, ya pakai go belum. Tapi kalau ujub, dia bangga dengan amal ibadahnya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Bodoh sekali orang yang bangga terhadap amal ibadahnya. Apa bodoh sekali? Kenapa bodoh? Dia tidak tahu, Pak. Amal ibadah itu tidak bisa menjamin dia masuk ke dalam surga. Ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, seorang itu tidak tahu kalau nanti dia melakukan sebuah perbuatan kejahatan, Pak, bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan dia. Contohnya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Ketika seseorang itu dia beribadah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puluhan tahun ini dia patuh terus kepada Allah. Tetapi pada waktu satu saat dia syirik kepada Allah. Dia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia murtad, amal ibadah yang sudah dilakukan tadi tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Dianggap nol ya. Nol. Kalau dia mati dalam keadaan itu, dia mati dalam keadaan kufur, ya. Mati dalam keadaan murtad dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Tetapi kalau seandainya dia sudah murtad, kan tadi sudah nol kembali, Pak. Kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah. Ya Allah, nepa maaf lun ya Allah. Amal ibadah yang tadi diangkat oleh Allah dikembalikan lagi, Pak. Dan ketika dia meninggal waktu itu, dia meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia salat, beribadah dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan amal jangan bangga dengan amal ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, saya lebih suka amal ibadah itu continue selamanya. Full continue. Nyo baca Quran berkontinu walaupun satu ayat. Ya, jadi dia ulum berzikir continue. Oh, saya bersedekah continue. Oh, saya buat solat sunatnya tapi continue. Daripada orangnya teman tunat tengok hana teman yang lain. Orangnya ada pupuknya tengok hana pupuk lain. Lebih bagus apa? Kontinulah perbuatan itu walaupun cuma sedikit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, ini kelompok jamaah lagi, Pak. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok lagi. Mereka ini yumkhiduna alsinatahum. Jadi lidah itu keluar sampai ke bawah, Pak. Itu ibabah, Pak. Lidahnya keluar. Siapa itu yang lidahnya keluar itu? Fal ulama, ya, alladzina yukhalifu qaulahum fi'lahum. Nyoknya para ulama, Pak. Ulama yang tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Genya ngepegah A tapi hana kepuput. Genya ngepegah B puput yang B tapi kepuput genya, Pak. Ini ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti lidahnya keluar sampai ke bawah. Yang dimaksud ulama di sini, nyampe talah ni lu hanaruh dah pegah ni, Pak. Lu hanaruh lu ke ulama dah pegah. Ya ni, Pak. Jadi artinya begini, orang yang paham, maka dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam tafsir Ibnu Abbas, Iqra itu ada dua makna, Pak. Yang pertama, Iqra nafsak. Kamu belajar dari dirimu sendiri, introspeksi diri kamu. Ya, ini mana Iqra ini, Pak. Introspeksi diri, belajar dari dirimu, mudah-mudahan kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Iqra itu bacalah sebanyak-banyaknya apapun yang kamu tahu. Bacalah sebanyak-banyaknya. Kemudian fatabilighin nas. Kemudian sampaikan kepada manusia. Ketika kita ada bacanya, ada pernoan, tapi dia hanya ada bubut, maka akan termasuk kelompok seperti ini. Jadi ini ulama secara garis besar, ya. Artinya apa? Dia punya ilmu, dia tahu hukum, tapi tidak mau berbuat. Tidro ayah hidup hukum. Kalau tinggal salat itu berdosa, tapi dia suruh anaknya berbuat kebaikan. Nek temayang, nek pegatnya, nak bubut ni, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti orang mengatakan begini, Pak. Umat sayang si fulan itu anak yatim, Pak. Ya, yatim, bahkan yatim piatu, Pak. Ya, enggak ada ayah, enggak ada ibu. Kasih sayang ayah enggak ada, kasih sayang ibu enggak ada. Kenapa? Dari kecil sudah meninggal ayah dan ibunya. Rupanya na yatim lom yang lain, Pak. Na yah nama mendang, Pak. Yah nama na pi yatim kan, Pak. Bagi ba yatim, hantar merumpok ngeyah, Pak. Yah bengoh ke kerja, ketepot gewo kan, Pak. Dengan anak tak pernah ketemu, Pak. Pendidikan pun tak pernah diberikan kepada anaknya. Nyo yatim lebih parah lom, Pak. Ya, artinya apa? Dia yatim juga. Kepakai yatim, hana merumpok ngeyah, hana merumpok ngemak. Tak ada pendidikan diberikan oleh ayah sama sekali, Pak. Tak ada diberikan pendidikan oleh orang tuanya sama sekali. Yah tibuk kedro yang minta dunia. Anu pi tibuk kedro, Pak. Ya. Nyo yatimnya harus perhatian cik kita nyo, Pak. Ya, yatim model yang kedua bino. Nyo yatim mono kajilah nyo yahana tak ayomi, Pak. Nyo tak ayomi sih, Pak. Ngan ayah hana merumpok, ngemak hana merumpok. Pendidikan agama tidak ada, bapak pun tidak ada. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang keenam. Kemudian yang ketujuh,
Al-muqta'ah aidihim wa arjuluhum. Orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tangannya tidak ada lagi, hana jaro le ka putuh jaro, aki pi putuh si. Mu putar-putar ai padang mahsyar, ya. Jadi tangan tidak ada, kaki tidak ada. Ini siapa ini? Falladzina yu'dzunal jiran. Orang yang menyakiti tetangganya, ya. Jadi sehebat apapun ibadah seorang, kalau dia tidak bagus dengan tetangga, tidak baik dengan tetangga, ibadah itu tidak diberikan nilai oleh Allah. Kenapa? Ibadah tadi tidak membentuk karakter dia untuk berbuat baik pada orang lain. Ibadah dia itu tidak membentuk karakter akhlak mulia pada diri dia. Ya. Ini sama seperti ketika seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tetangga saya itu, tetangga saya yang perempuan itu, saya akui dia ahli ibadah ya Allah, saya akui ahli ibadah. Itu mayang tahajud, dia ibadah dan lain sebagainya ya Rasulullah, bersedekah juga ya Rasulullah, baca Al-Quran ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu kata Rasulullah, ada apa? Gara-gara dia tinggal di samping rumah saya, hanya nyaman le ya Rasulullah, ikeng gelo macam-macam ya Rasulullah. Itu menak lu macam-macam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Makanuha finnar. Tempat dia dalam neraka kata Rasulullah. Rugo di ibadahnya Pak. Ibadah dia tidak bisa membentuk karakter dia. Rugo haji padunggo Pak. Mentang itu menak go Pak. Ipatake hati go Pak. Ya. Maka sehebat apapun seorang itu, dia hebat dengan Allah, tidak hebat dengan manusia, hanai kira aja Pak. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Seorang itu hakikat iman itu, ya nembak. Hakikat iman itu 3. Yang pertama apa? Aqimish shalah, mendirikan salat. Artinya apa? Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salah hana pun tak pernah orang beriman ya, Pak. Tipulan bina-bina pehanit maya hana berarti tidak beriman dia, Pak. Hana iman ya, Pak. 1. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini diterjemahkan apa? Berinteraksi sosial dengan masyarakat. Orang yang ibadahnya hebat tapi tidak berinteraksi sosial dengan masyarakat, imannya perlu kita ragukan ya. Dia mementingkan diri sendiri. Allah wa embah di huruf draw gede. Yang jelas lun selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hana selamat dan nyoba. Apakah kan lun ka selamat lun anu bahkan urusan draw ngak Allah. Hana selamat dan nyoba. Ya. Maka ketika di padang mahsyar mereka akan menuntut, ya Allah si fulan itu dia memikirkan salat dia sendiri ya Allah. Ibadah ke draw ya Allah. Lun hana pikir ya Allah. Maka kita bermasalah. Inilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun illa wariduha. Apa wariduha? Penafsir sepakat semuanya. Wariduha artinya apa? Seorang yang akan masuk ke dalam surga, dia akan melalui neraka. Tidak ada satu orang pun. Karena jumlah ini namanya jumlah istitsnaiyah. Istisna munqati. Jadi tidak ada illa wariduha. Tidak ada. Kecuali nanti ada pengecualian. Seorang anak yang membawa ayah kandungnya, ibu kandungnya, dia bawa langsung tanpa hisab memang. Dari padang mahsyar itu menuju pintu surga. Seorang anak yang baru lahir meninggal di dalam kandungan ibunya atau ketika lahir dia meninggal, anak ini akan mencari ayah dan ibunya. Dan anak ini ketika dia ketemukan ayahnya di padang mahsyar, dia langsung membawa ayah dan ibunya itu masuk ke pintu surga. Sehingga malaikat bertanya, "Hal jista sirat? Apakah kamu sudah melalui sirat?" Orang ini mengatakan, "Tidak, saya tidak tahu mawas sirat, saya tidak tahu sirat. Bagaimana kamu bisa kemari?" Ya. Artinya apa? Malaikat tahu, Pak. Seorang akan masuk ke dalam surga harus melalui sirat. Dia mengatakan, "Anakku yang membawa kemari ya Allah." Malaikat bertanya kepada anaknya, "Izin siapa kamu bawa orang ini kemari?" Apa jawab anak ini? "Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua saya." Ya, hanya penghabari malaikat, Pak. Artinya seorang itu harus melalui neraka, Pak, untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan wayadharad zalimin, dan membiarkan orang-orang zalim untuk masuk ke dalam neraka. Disitulah kita bisa melihat omanyan kandung lon kaita mau dalam neraka. Omayah kandung lon dalam neraka. Ketika itu seorang anak akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, nyan yahlun ya Allah. Tidak rida saya dia masuk ke dalam surga. Hana rida lon ya Allah." Allah bertanya, "Kenapa tidak rida? Saya tidak pernah diajarkan agama. Saya tidak pernah diajarkan untuk salat, beribadah dan lain sebagainya. Saya mau dia juga masuk ke sini ya Allah." Ya, namanya pandangan baik. Dan ketika kita lewat juga dilihat orang-orang lain, "Ya Allah, nya teman saya ya Allah bagede kupi ya Allah. Bagede kupi ngan lu bagede kupi." Yang ketika azan leho, ji jak masjid ke role kamu petinggalnya kapal lolom dia, Pak. Kapal lolom. Kepakar kamu kemat ngawaknya, Pak. Makanya duduk kedai kopi boleh segala ada weh ju, Pak. Ya. Kaji baik trip-tripnya, baik trip-trip. Artinya kalau sudah terkenal sama orang itu kalian di rumah kata, kamu hanai pakat, Pak. Karena mereka berdalih, Pak. Berdalih tidak salat gara-gara kita tidak mengajak mereka.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali kemari, Pak. Ya, jadi artinya apa? Tangannya terpotong, kakinya terpotong. Itu orang-orang yang suka yu'dzunal jiran, ya, Pak. Sudah, ini yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. Wa ammal musallibuna ala juzu'in nar minan nar. Mereka itu disalib. Ya, disalib. Orang yang disalib ini, jadi salib yang di belakang itu bukan kayu tapi api, Pak. Ya, api likut ini, Pak. Ya. Siapa orang ini? Maka orang yang disalib ini dikumpulkan bersama orang-orang yang disalib juga. Siapa orang itu? Fasa'adah bin nasi ila sultan. Ya, orang yang suka menjilat-jilat ni, Pak. Jadi menjilat-jilat pembesar, Pak. Jale kena kiban nang kiban. Oh nyo hukum haji hari mau haru-halu oh juji. Kamu pegang halu hana buku. Yang penting lun bahagia don bahagia. Ya, Pak. Ya, dia penjilat ni, Pak. Ini penjilat seperti ini kata Rasulullah, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan disalib, yang disalib. Sudah, ini sudah ke berapa ini? Ke-9 ya. Oh, ke-8. Kemudian ada juga kelompok jamaah, kelompok yang dibangkitkan busuk, bau busuk dia, Pak. Nya mubedhat. Jadi bau busuk. Kelompok siapa itu? Falladzina yatamatta'una bisyahawat. Orang-orang yang mendahulukan syahwatnya. Ya. Jadi artinya apa? Syahwatnya sudah mengendalikan dia. Nyomohnya syahwat tapi yang kontrol, Pak. Kon bukan akal sehat dia yang mengontrol dia. Bukan hati dia yang mengontrol dia. Syahwat dia. Syahwat itu adalah keinginan sesuatu hal, Pak. Ya. Tetapi dalam makna negatif. Jadi seorang itu ingin sesuatu, karena kata Imam Ghazali, hawa berasal hawa nafsu. Hawa itu apa? Keinginan ar-raghbah fi syai'i, imma al-khair, imma asyar. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Seorang yang ingin pergi ke masjid, itu hawa namanya, Pak. Sama kayak bahasa Aceh kan, hawa. Lun hawa ajak masjid, lun hawanya hawa je, lun hawa ma'fiud, lun hawanya. Ini hawa namanya, Pak. Maka bisa kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Supaya hawa nafsu ini terkontrol, maka diberikan akal. Ijo akal oleh Allah. Maka dengan akal kita membedakan nyo get, nyo hana get, be pubu hana get, bu, nya Pak. Tapi ini tidak, Pak. Hawa nafsu sudah mengontrol akal, Pak. Ketika akal mengatakan ini tidak baik, alah puji tak dron bahnya. 3 goje tak begot na bukunya, Pak. Ini kelompok yang bau busuknya, Pak. Kemudian kelompok ini juga wa yamnauna haqqallah min amwalihim. Orang yang tidak kredit, orang bakhil maknanya. Maka orang bakhil, kemudian satu lagi apa tadi? Yang menginikan syahwatnya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan bau busuknya, mubeh, Pak. Kemudian yang terakhir, yalbisuna jalabib. Mereka itu diberikan baju kebesaran oleh Allah. Ya, jalabib itu ke jalabib lagi ya, Pak. Waktu kalau mah ayo jalabib mana? Rupanya dari apa ya, Pak? Jadi dipakaikan baju seperti ini. Kelompok ini siapa kelompok itu? Ya, Pak. Kelompok itu adalah fa ahlul kibri wal fakhar wal khuyala. Ya, Pak. Nyurung banggaro, Pak. Urang banggaro, urang penggaro hebat, lun paling hebat, lun palingnya urang takabur. Maka nanti di padang masyarakat cok baje, netuk baje, yang baje ada apa yang, Pak. Jadi khusus baju khusus, bukan baju yang ini, tidak, baju seperti ini. Ini jalabib namanya, Pak. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini yang dimaksudkan dengan fata'tuna afwaja. Ini fa ini adalah fa taqib. Maksud fa taqib, ketika ditiup sangkakala yang kedua, semua kelompok seperti sudah teratur. Nyan, ini maksud fa taqib. Fa taqib juga kita jumpai di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, netulung kamu, neputelamat kamu ya Allah. Maka jika katanya menyoka santing dah, hana doa pubut le, hana doa jak le, hana doa jak kena salah ke dia salah, hana doa pubut le, maka tawakallah kepada Allah. Nyan, tapi dengan sepenuh hati, Ashabul Kahfi bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena nama hoda jole. Kita bisa melihat kondisi Yordania bagaimana. Yordania itu kan padang pasir. Mau jalan ke sana laut, hana hoja. Jauh likut itu Raja Zalim yang sudah menyuruh kepada bawahannya untuk membunuh mereka ini, Pak. Hana hoda jole, Pak. Di depan mereka itu ada satu gua. Nyonya tak hinopi mati cinde karena sudah dini semuanya. Artinya mana mahu tajuli. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Tolong petunjuk kepada kamu ya Allah. Apa yang kami lakukan ya Allah? Langsung dijawab oleh Allah dalam waktu itu juga. Fadarabna ala adhanihim
fil kahfi sinina adada. Allah mengatakan apa? Tenang saja kamu. Saya tidurkan kalian di situ. Tidak ada yang bisa mengganggu kalian sedikit pun kata Allah. Sehingga kalian tidurnya 309 tahun. Hana yang jin. Katanya tak tiji mentang kana atau bekaru mai. Tak tiji mak. Tak tiji tu honda le mak. Kapal le mak. Hanya dengar ni mak. Nya tiji mentang dak mak. Banda mentang ka karu le mak. Banda mentang kai ketok pintu liana. Ya nyo ya amjak tikulai ka le mak. Nyo 309 tahun Allah Subhanahu wa taala akibat apa? Doa mereka dikabulkan oleh Allah. Saya kabulkan doamu, saya lindungi kamu kata Allah. Ini fataqib namanya. Ya. Makanya dijawab oleh Syekh Tantawi mengatakan, kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Karena mereka itu memang ibadahnya betul-betul beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Maka orang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah mereka itu konsisten. Konsisten bagaimana? Kalau sudah begini terus, ya. Konsisten namanya. Hana berubah-ubah. Nyo katanya ka harum dah bukan nyo harum tiba-tiba eja ada hai dengku napa halulahnya cik bu jadi padum kelun enggak konsistennya Pak. Jadi kalau enggak konsistennya hana apa haram ya. Konsistenlah dalam beribadah, konsistenlah dalam ngomong, insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang kita lihat lagi Pak. Bagaimana kondisi ketika ditiup sangkakala yang kedua? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu diciptakan kembali oleh Allah. Ya, kemudian setelah itu apa? Langit itu terbelah. Kenapa terbelah? Linuzulil malaikah kata Imam Jalalain. Malaikat turun semuanya. Maka semuanya berdiri pada suatu tempat semuanya. Jadi artinya apa? Malaikat bukan di tempat lain, bukan di langit, tidak. Semua turun ketika di padang mahsyar. Ini yang dimaksudkan dengan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Itu seperti pintu-pintu. Kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Arabi, Ibnu Arabi adalah salah satu tafsir yang melakukan penafsiran melalui pendekatan perspektif tasawuf. Ya, apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan wa futihatis sama'u fakanat abwaba, mayat-mayat yang sudah mati itu dia membuka dirinya untuk apa? Supaya roh bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, ini. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi tubuh itu seperti pintu, roh terus mencari tubuhnya. Oh, tubuh ulun, maka ketika ditiup sangkakala yang kedua, roh dan tubuh sudah menyatu, dia dibangkitkan di padang mahsyar dengan tubuh yang sama, poster yang sama, beda pikir berbeda ya Pak. Menyau katanya di dunianya, nyo maah cakap, aki katanya cacat becut atau jaro cacat, dengan jaro cacatnya ke pembangkit ini Pak. Kita dalam keadaan pun katanya hitam dan hitam je deh Pak. Oh nyo lom pana je dibangkitkan Pak. Untuk apa? Supaya Allah bisa meminta pertanggungjawaban dari anggota tubuh itu sendiri. Makanya kita dibangkitkan dengan mata yang sama, tangan yang sama, kaki yang sama, perut yang sama, mulut yang sama, yang kengkeng kegok, mulut yang sama, mulut yang bertasbih kepada Allah, mulut yang sama juga. Maka ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ai pu betul irona ibadah nyan Pak. Ijawab lidah Pak, betul ya Allah. Menyodoh baru pegah lidah. Oh, saya pemain baru ya Allah. Beda yang Pak Lun, dia pemain lama aja ada awal ya. Ba urang awal tadinya. Pedron ada mencuat agak. Ipakah li jaro, oh nyan lon pemain baru ya Allah. Jinon tanya Mbak awal-awal ya Mbak. Tapi hana Pak, awal-awal yang kenyan Pak. Jaro katanya jaro yang dulu kita sujud pada Allah, tangan yang kita ngambil punya orang lain, dengan tangan ini kita dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu nyan baru Mbak. Setelah masuk ke dalam surga, dimandikan dulu, kemudian masuk dalam surga, ini baru umurnya sama semuanya, tingginya sama semuanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sedikit lagi ini Pak. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Di dalam terjemahan itu membuat kita pusing. Pusingnya bagaimana? Gunung-gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal gunung kan tidak ada lagi, Pak. Mana yang gunung? Kan ada gunung. Ketika tiupan sangkakala yang pertama kan gunung sudah diangkat. Tiupan sangkakala yang kedua gunung ada lagi, Pak. Ini kenapa dikatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba? Ya. Maka dijawab dalam tafsir begini. Imam Ibnu Abbas mengatakan, di sana nanti la tara fiha aywaja wala amta. Dia enggak ada lagi gunung, enggak ada lagi lembah, enggak ada lagi apa-apa, enggak ada lagi. Semua nampak kan, Pak. Lagi habis tsunami kan? Habis tsunami tadang ini laut deh, Pak. Ya, kenapa bangunan sudah tidak ada lagi? Jadi ini maksudnya apa? Wasuyiratil jibal, gunung dulu sudah diangkat oleh Allah. Ya, nih, Pak. Ini untuk apa? Kenapa diulang lagi? Untuk litahaqquk hukuk, apa nama? Litahaqquk hukuuha.
Jadi artinya apa? Gunung itu betul-betul memang diangkat oleh Allah dulu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ketika tiupan sangkakala yang kedua tidak ada lagi. Makanya yang ada apa? Saraba, seperti fata morgana. Maka di padang mahsyar kita melihat fata morgana apa? Waktu lihat umana i kau de pelung le gede. Umana aje nak keluarga lu le pelung le gede padahal hana tepu-tepu ini, Pak. Lihat lagi ini sampai ke sana tidak ada apa-apa. Maka maksudnya ini ada maksud yang pertama, fata morgana betul-betul fata morgana yang dia lihat. Yang kedua, maksud fata morgana di sini apa? Seorang betul-betul berada di padang mahsyar, Pak. Seperti seorang berada di padang pasir. Maka kalau ingin tahu bagaimana padang mahsyar, jauh padang pasir gini, Pak. Jauh padang pasir dong ni, rupaji bitno rupaji. Nya ni, Pak. Ini pemahaman yang kedua. Pemahaman yang pertama, seorang akan melihat di padang mahsyar itu saraba. Pemahaman yang kedua, seorang kalau ingin tahu padang mahsyar itu, dong di padang pasir dong ni, Pak. Dong ni, tidur dong. Katu'um maki yang deng. Karena kan panas sekali, Pak. Katu'um tidak ada apa-apa, hausnya luar biasa, apa-apa pun tidak ada. Lebih dahsyat lagi kata Allah di padang mahsyar dibandingkan kalian berada di padang pasir. Nyata. Sudah, ya satu ayat lagi. Beh nama oh teganya, Pak. Ya. Oh tapi nyo dah baca beh nama oh le. Ini pertemuan selanjutnya saja. Karena ini hubungannya dengan ayat setelahnya lagi nanti, Pak. Ya. Jadi artinya kita sampai ayat 20 saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ayat 21 ya. Ini cerita tentang neraka nanti, Pak. Neraka itu untuk siapa sebenarnya? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.